Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok P4 yang terdiri dari Lucky Prayitno, Lavenia Herawati Dahlan, Yeni Anita Sari Purba, Angelin Laurentia Lesmana, dan Mateus Reinhard Devon akan menjelaskan dan mempresentasikan peningkatan produktivitas steel framing work dengan metode work sampling. Permasalahan dipelajari dari Journal of Construction Engineering and Project Management dengan judul The Productivity Improvement for Steel Framing Work Efficiency by Work Sampling and 5-Minute Writing Technique yang ditulis oleh 3 orang penulis, Chang Soo-won, Yi Jun-song, dan Song Jong-woo. Topik yang diangkat dan akan dibahas adalah mengenai work sampling, di mana work sampling adalah sebuah metode pengukuran yang digunakan untuk pengukuran secara langsung dengan mengamati kegiatan atau jenis pengamatan tertentu. Banyaknya pengamatan yang harus dilakukan per hari tergantung pada random interval, di mana didapat jumlah interval yang diinginkan, lalu didapat jumlah pengamatan per hari dari batas yang telah ditentukan dengan adanya dasar pertimbangan tertentu. Selanjutnya, akan dijelaskan mengenai kasus yang akan dibahas dengan menerapkan metode work sampling. Pengambilan data yang dilakukan mengacu kepada proyek pembangunan infrastruktur untuk pusat komunikasi bagi masyarakat. Operasi yang akan dilakukan pengamatan dan analisa adalah pemasangan dan pembingkaian baja, di mana pengamatan akan dilakukan atau ditujukan terhadap 6 orang pekerja yang merupakan bagian dari kegiatan pemasangan dan pembingkaian baja yang akan diamati. Pengamatan sendiri akan dilakukan dalam waktu 5 hari dengan jam pengamatan yang telah ditentukan, yaitu pada pukul 8 hingga 10 pagi dan dilanjut pada pukul 10 hingga 12 siang dengan kondisi lingkungan kerja yang memiliki suhu sebesar 52 hingga 56 derajat Fahrenheit. Setelah dilakukannya pengidentifikasian, mulai dari operasi yang akan diamati dan dianalisis, objek pengamatan yang dituju, dan lain-lain, itu dilakukan dengan tujuan agar dapat mengidentifikasi peluang di mana peluang tersebut merupakan peluang untuk meningkatkan produktivitas. Selanjutnya, dibuat yang namanya klasifikasi pekerjaan. Pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan dibuat atau dibagi ke dalam 3 klasifikasi, di mana klasifikasi tersebut diantaranya efektif kerja, kontribusi kerja penting, dan pekerjaan tidak efektif. Efektif kerja ini sendiri yaitu elemen pekerjaan yang terlibat secara langsung dalam usaha menghasilkan output yang ingin dicapai. Kontribusi kerja penting adalah elemen pekerjaan yang tidak terlibat secara langsung dalam menghasilkan output, namun elemen pekerjaan ini penting dan diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Terakhir, pekerjaan tidak efektif yaitu aktivitas dengan tidak melakukan apapun atau melakukan sesuatu yang dikatakan tidak perlu untuk dilakukan untuk menyelesaikan produk akhir, seperti menganggur atau aktivitas yang tidak berhubungan sama sekali dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai penentuan jumlah sampel. Penentuan jumlah sampel ini ditujukan untuk menentukan seberapa banyak observasi atau pengamatan yang perlu dilakukan. Diketahui untuk nilai P atau pekerjaan direct yaitu sebesar 0,32. Tingkat ketelitian atau yang dinyatakan dalam variabel S bernilai 0,05. Dan nilai tingkat keyakinan sebesar 95% dinyatakan dalam variabel K bernilai 1,96. Dengan adanya data yang telah diketahui dapat digunakan untuk mencari nilai N atau jumlah observasi yang perlu dilakukan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan rumus, jumlah sampel atau jumlah observasi yang perlu dilakukan adalah sebanyak 334 observasi. Selanjutnya adalah melakukan penentuan jumlah sampel per hari. Jumlah sampel per hari ditentukan dengan cara membagi banyaknya observasi dengan banyaknya hari pengamatan yaitu 5 hari dan banyaknya pekerja yang diamati yaitu 6 orang. Maka langkah perhitungannya menjadi 334 dibagi 5 kali 6 menghasilkan nilai 11,13 pekerja per hari. Maka dalam waktu 5 hari pengamatan, total sampel yang dikumpulkan untuk 1 orang pekerja yaitu 11,13 dikali 5 yaitu menghasilkan nilai sebesar 55,65 atau mendekati 56 buah sampel. Berikut merupakan hasil pengumpulan data observasi di mana total dari data observasi berjumlah 336 data. Untuk persentase dapat dihitung dengan membagi nilai observasi per aktivitas dengan total data.
Sebagai contoh, untuk aktivitas direct work, persentase dapat dihitung dengan cara membagi 61 dengan 336 dikali 100% menghasilkan nilai sebesar 18,15%. Pembahasan selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai bagaimana kita mencari peluang produktivitasnya. Peluang produktivitas dapat kita cari menggunakan rumus labor utilization factor yang terdiri dari effective work ditambah 1/4 dikali contributory work-nya. Kita masukin angka sebesar 18,16% untuk effective work-nya dan 41,96% untuk contributory work-nya. Didapatkan hasil sebesar 29,09%. Dari sini kita akan masuk ke bagian analisis. Analisis akan dilakukan dengan dua bagian. Yang pertama kita melihat tabel indirect work yang ada pada layar. Yang kedua kita akan lakukan analisis menggunakan nilai labor utilization factor yang berhasil kita hitung sebelumnya. Pertama kita akan melihat mengenai tabel yang ada pada layar. Di sini untuk kegiatan menganggur dan menunggu didapatkan persentase sebesar 10,71%. Nilai ini tergolong nilai yang besar dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang ada di dalam indirect work. Oleh karena itu, nilai 10,71% atau untuk kegiatan menganggur dan menunggu itu harus menjadi prioritas utama yang harus ditanggulangi oleh pihak manajemen atau pihak perusahaan untuk meningkatkan produktivitas para karyawannya. Akankah terjadi kesalahan untuk penjadwalan barang datang atau adanya terkendala dalam transportasi? Itu harus kembali ditinjau oleh pihak manajemen atau perusahaan. Selanjutnya, kita lihat dari nilai labor utilization factor yang berhasil kita hitung pada slide sebelumnya. Didapatkan nilai sebesar 29,09% yang tergolong cukup rendah dibandingkan dengan standar atau keinginan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Nilai tersebut harus ditingkatkan oleh perusahaan atau pihak manajemen dengan melakukan tindakan yang baik atau benar. Jika nilai meningkat, dapat dipastikan bahwa produktivitas atau output yang didapatkan oleh perusahaan akan semakin besar. Selanjutnya akan dibahas mengenai opini-opini dari kelompok kita yang akan dijelaskan oleh teman saya. Berikut ini merupakan opini yang diberikan oleh kelompok kami. Yang pertama, pengurangan idle time dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer untuk mengatur jadwal kegiatan. Yang kedua, menerapkan inventory management. Kemudian, membuat jadwal yang memungkinkan barang lebih dahulu sampai sebelum dikerjakan. Dan yang terakhir, menetapkan target kerja. Untuk kesimpulannya, work sampling dapat digunakan sebagai salah satu metode yang dapat mengukur keefektifan pekerja dalam mengerjakan pekerjaannya. Kemudian kesimpulan yang kedua, work sampling dapat dijadikan tolak ukur untuk dilakukannya evaluasi oleh pihak manajer untuk melakukan perbaikan sistem kerja. Kemudian, work sampling juga dapat merepresentasikan populasi yang diamati dengan hanya mengambil beberapa sampling yang diperlukan. Untuk kesimpulan studi kasusnya, produktivitas masih bisa ditingkatkan dengan melakukan evaluasi dan pengambilan kebijakan serta cara kerja yang baru, sehingga pekerjaan indirect bisa lebih ditekan presentasinya, membuat perusahaan lebih bisa merasakan output yang optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.